Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membicarakan soal teori-teori pembuktian. Teori pembuktian ini bisa juga digunakan dalam hukum acara di Mahkamah Konstitusi. Nah, teori pembuktian itu ada beberapa. Satu, teori pembuktian afirmatif. Dua, teori hak. Tiga, teori hukum. 4, teori kepatutan dan teori pembebanan berdasarkan kaidah yang bersangkutan. Nah, apa sih teori-teori tersebut? Mari kita jelaskan satu persatu. Yang pertama adalah terkait dengan teori pembuktian. Nah, apa sih itu teori pembuktian? Adalah beban pembuktian dibebankan kepada pihak yang mendalilkan, bukan pihak yang mengingkari atau membantah sesuatu pembuktian negatif. Ini namanya adalah pembuktian negatif. Ini didasarkan pada adanya suatu peristiwa ya. Maksudnya bagaimana? Mari kita contohkan. Misal si Said dan Ali melakukan perjanjian. Kemudian tiba-tiba Said itu memutuskan perjanjian secara sepihak. Nah, dari cerita ini, dalam teori afirmatif, siapa yang wajib mendalilkan? Maka yang wajib mendalilkan adalah orang yang merasa dirugikan dan ingin menuntut. Nah, berarti siapa yang kemudian merasa dirugikan dari perjanjian antara Said dan Ali? Karena tadi Said yang memutus kontrak atau memutus perjanjian, maka Ali menganggap dia adalah orang yang dirugikan. Maka siapa yang siapa yang dibebankan pembuktian dalam teori afirmatif ini? Yang dibebankan adalah Ali. Karena Ali merasa yang dirugikan. Nah, ini adalah yang terkait dengan teori afirmatif. Jadi tidak bisa kemudian Said tadi yang membuktikan, karena yang merasa dirugikan adalah si Ali. Nah, yang kedua adalah teori hak. Pada dasarnya ini mirip dengan teori pembuktian afirmatif, yakni siapa yang mendalilkan maka dia pula lah yang membuktikan. Namun hal ini terkait dengan adanya suatu hak, bukan peristiwa. Kalau afirmatif tadi itu kan adanya hak ya, Kalau afirmatif tadi itu kan berdasarkan adanya peristiwa. Kalau ini adalah berdasarkan hak, suatu hak. Apa sih suatu hak itu? Suatu hak misalkan begini. Ada sebuah perusahaan yang kemudian tiba-tiba membuat peraturan. Nah, karena membuat peraturan itu, saya sebagai buruh itu merasa haknya itu dilanggar oleh buruh tersebut, oleh peraturan tersebut. Maka karena saya menganggap bahwa hak saya dilanggar, maka saya orang yang dibebankan untuk melakukan pembuktian. Dibuktikan, ini loh gara-gara ada peraturanmu, maka hak saya dilanggar. Hak saya apa sih? 1, 2, 3, 4. Nah, di situ kita mendalilkan. Karena hak saya adalah 1, 2, 3, 4. Gara-gara peraturan ini, ada hak saya yang terkurangi. Nah, itu yang namanya teori hak. Jadi berdasarkan subjektivitas kita, hak. Nah, yang ketiga itu terkait dengan teori hukum objektif. Nah, teori hukum objektif itu apa? Teori hukum objektif itu pihak yang mendalilkan adanya norma hukum objektif, norma hukum objektif yang menjadi dasar norma hukum. Teori ini bisa digunakan dalam pengujian peraturan undang-undang terhadap aturan di atasnya, di mana pihak yang merasa dirugikan konstitusionalnya harus membuktikan
adanya hukum positif yang secara objektif mengakibatkan haknya dilanggar. Nah, kalau teori hak tadi itu kan berdasarkan subjektif. Kalau ini ya, ini dalilnya adalah peraturan ini terbit, kemudian kita asumsikan bahwa dengan terbitnya peraturan ini bertentangan dengan peraturan yang ada di atasnya. Nah, ini yang disebut teori hukum objektif. Jadi diadu antara peraturan satu dengan peraturan yang ada di atasnya. Jadi metode pengaduannya, metode analisisnya adalah metode hierarki di atasnya, dihantamkan dengan peraturan-peraturan yang di atasnya. Karena pada asasnya tidak boleh peraturan yang ada di bawah itu bertentangan dengan peraturan yang ada di atasnya. Nah, yang keempat itu adalah teori kepatutan. Teori kepatutan ini, beban pembuktian diberikan kepada pihak yang paling ringan untuk membuktikannya. Ada kelemahan dengan teori ini, yakni tidak mudah sih menentukan secara pasti pihak mana yang dianggap paling ringan untuk memikul beban pembuktian. Artinya itu yang paling ringan itu misal ada tiga para pihak ini yang kelihatan melakukan perbuatan salah, katakanlah pihak satu. Perbuatan salah teringan itu orang kedua. Orang ketiga itu melakukan perbuatan kesalahan tapi ringan. Dianggap ringan lah, atau kelalaian atau apapun namanya. Nah, pihak ketiga inilah yang kemudian memikul beban. Tetapi ini masih menjadi perdebatan. Karena siapa sih yang menentukan pihak yang paling ringan itu? Nah, ini yang menjadi persoalan. Ini masih menjadi beban. Tapi this is teori ya. Tidak apa-apa. Yang kelima, itu adalah teori pembebanan. Beban pembuktian dalam teori pembebanan ini ditentukan oleh kaidah hukum tertentu. Dalam hukum acara memang terdapat ketentuan undang-undang tertentu yang mengatur siapa yang harus membuktikan. Namun ada pula yang tidak menentukannya. Jadi ketika ada peraturan yang kemudian wajib membuktikan itu ada aturan khusus lah. Maka itu mengikuti peraturan. Jadi misalkan di undang-undang mengatakan para pihak ini misalkan dalam sidang komisi informasi itu, misalkan di komisi informasi keterbukaan informasi publik yaitu ya, kita mengatakan bahwa kita minta informasi A oleh badan publik yang kita minta informasi mengatakan enggak, ini informasi yang tertutup, kan begitu. Nah, karena dia mengatakan informasi yang tertutup, maka institusi tersebut atau badan publik tersebut itu yang wajib untuk membuktikan. Kenapa? Karena untuk mengatakan ini informasi yang dikecualikan, badan publik itu dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi itu wajib melakukan uji konsekuensi. Nah, uji konsekuensi itulah yang kemudian dijadikan bukti kepada pemohon di sidang komisi informasi yang menyatakan bahwa ini informasi yang dikecualikan. Nah, itu adalah contoh dari teori pembebanan, karena undang-undang memang mengatakan beban pembuktian terkait dengan informasi yang dikecualikan itu adalah berada di badan publik. Nah, itu undang-undang mengatakan itu. Nah, yang keenam itu adalah teori pembuktian bebas. Teori pembuktian bebas ini teori yang tidak menghendaki adanya ketentuan yang mengikat pada hakim, sehingga sejauh mana pembuktian dilakukan diserahkan kepada hakim. Nah, ini
madhab hukum yang mengatakan bahwa sang pembuat hukum itu adalah hakim, maka sesuatu diserahkan kepada hakim. Ini namanya tentu teori pembuktian bebas. Dalam teori ini kemungkinan hakim itu harus aktif. Nah, jika berbicara terkait dengan 6 teori di atas, maka memang masing-masing teori itu mempunyai kelemahan dan kelebihannya. Oleh karena itu, dalam menerapkan teori tersebut harus melihat karakteristik perkara atau peristiwa hukum yang dihadapinya. Akan tetapi sudah menjadi kebiasaan terkait dengan beban pembuktian berlaku prinsip, yakni barang siapa yang mendalilkan, maka dia wajib membuktikan, atau bahasa pasarannya, bahasa ngopinya, barang siapa yang menuduh, maka dia pula lah yang wajib membuktikan, bukan orang yang kalian tuduh yang membuktikan. Nah, jika Anda menuduh tidak ada bukti, itu namanya adalah fitnah belaka. Nah, dari semua teori-teori pembuktian itu ada hal kesamaannya, yaitu dalam melakukan atau menggunakan atau mencari atau mendapatkan alat bukti harus dilakukan dengan cara-cara legal, cara-cara yang sah. Karena apa? Alat bukti yang didapatkan dengan cara yang bertentangan dengan hukum atau illegal obstinate evidence itu tidak dapat disahkan oleh hakim konstitusi sebagai alat bukti. Maka kalau dalam sidang di awal itu hakim memberikan kesempatan untuk melakukan koreksi alat bukti dan kemudian setelah dikoreksi maka itu disahkan oleh hakim MK. Jadi diperiksa. Ini cara memperolehnya bagaimana? Karena ada beberapa putusan MK yang kemudian mengoreksi yang namanya bukti elektronik kok didapat dengan cara-cara yang tidak sah, maka itu dianggap tidak sah. Jadi percuma kalau Anda menggunakan alat bukti yang tidak sah. Oke, sampai di sini pertemuannya. Nanti pertemuan kedua kita akan khusus membicarakan tentang pembuktian yang ada di MK. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.